Halo Alimers, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan Pak Alim dalam channel Bimbel Alim. Banyak cara-cara cepat matematika fisika kimia yang akan Pak Alim ajarkan. Ikuti terus semua video-videonya ya. Sifat koligatif larutan dan diagram 3 fase. Mari kita mulai. Halo Alimers, silahkan subscribe dan bunyikan loncengnya agar dapat notifikasi video terbaru kami. Like dan share ya. Sifat koligatif larutan, kita pelajari dulu diagram 3 fasenya. Sumbu Y-nya itu P, tekanan, sumbu X-nya T, suhu. Ini pertama untuk pelarut, biasa kita gunakan yang umum air ya. Yang umum kita gunakan air. Tapi pelarut yang lain juga banyak ya. Kemudian apabila airnya itu kita masukkan zat terlarut, misalnya gula atau garam atau apapun, maka grafiknya turun menjadi larutan. Ketika zat terlarut kita masukkan, grafiknya turun jadi larutan. Dari padat, fase padat, menjadi cair, kemudian gas. Maka yang tadinya titik beku air itu 0 derajat Celcius, turun menjadi, setelah dimasukkan zat terlarut, dia turun menjadi TF aksen. Maka terjadi delta TF, penurunan titik beku. Yang tadinya titik didihnya nih dari cair ke gas, TB, temperatur boil. Boil itu mendidih ya. Yang tadinya 100 derajat Celcius, dia naik. Setelah ditaruh garam atau gula atau apapun, maka TB-nya jadi TB aksen, kenaikan titik didih. TB, boil. Kenaikan titik didih. Yang tadinya 100 derajat, dia naik lebih dari 100. Ketika pada suhu kamar, misalnya ya, tekanan uap jenuh air, kalau dia bentuknya larutan, tekanan uap jenuhnya turun. Jadi P. Jadi terjadi delta P. Penurunan tekanan uap jenuh. Penurunan tekanan uap jenuh udah 3. Yang keempatnya tekanan osmotik atau osmosis. Ya, osmosis. Tekanannya P1. Ini tekanannya P2. Ternyata P1 tekanannya lebih besar dari P2. Jadi lebih pekat. Yang ini pekat. Yang ini encer. Maka terjadi perpindahan molekul air. Dari yang tekanannya rendah menuju ke tekanan yang tinggi. Sehingga ini P1 aksen, ini P2 aksen. P1 aksennya jadi sama dengan P2 aksen. Maka dia sudah isotonik. Artinya sudah seimbang kiri dan kanan. Iso itu
simetris atau seimbang. Penurunan titik beku sama dengan M kali Kf. Kalau elektrolit, M kali Kf kali I. Ini non elektrolit, ini elektrolit. I-nya itu bilangan Van Hoff. Untuk non elektrolit, bilangan Van Hoff-nya 1. Untuk elektrolit itu asam, basa, garam. Asam, basa, garam ini elektrolit. Selain asam, basa, garam, non elektrolit. Bilangan Van Hoff, contoh Na2SO4 itu garam kuat, terion menjadi 2Na plus SO4 2-. Berarti 2 ditambah 1 koefisiennya. Ini N-nya 3 berarti. Kemudian kalau nggak asam, basa, garam kuat, alfanya itu derajat ionisasinya 1. Kalau bukan asam, basa, garam kuat, alfanya dicari dulu. Jadi I-nya rumusnya 1 plus N min 1 dikali alfa. Kalau ini 1 plus 3 dikurang 1 dikali alfanya 1. Berarti jadi I-nya 3. Kenaikan titik didih juga sama, M dikali Kb. Untuk elektrolit, M kali Kb kali I. Ini non elektrolit, ini elektrolit. Kf-nya itu tetapan molal titik beku. Kalau Kb tetapan molal titik didih. I-nya sama bilangan Van Hoff ya, 1 plus N-1 dikali alfa. Terus kemudian molalitasnya, molalitas M huruf kecil. Kalau molaritas M huruf besar. Ini molalitas sama dengan mol per gram pelarutnya dalam kilogram. Sedangkan kalau dalam gram, mol dikali 1000 per G pelarut dalam gram. P-nya itu pelarut ya. Mol itu massa terlarut dibagi MR terlarutnya kali 1 Gp. Ini kilogram. Ini dalam gram. Sedangkan kalau ini G terlarut per MR terlarutnya kali 1000 per G pelarut, ini dalam gram. Kalau G terlarutnya, keduanya dalam gram. Penurunan tekanan uap jenuh air penol dikali fraksi mol terlarut. Kemudian untuk elektrolit, delta P penol, P mula-mula, X terlarut dikali I. Ini non elektrolit, ini elektrolit. Sedangkan P-nya sama dengan P0 dikurang delta P. Ya, fraksi mol terlarut sama dengan mol terlarut per mol terlarut plus mol pelarut. Fraksi mol terlarut.
yang kita masukin, yang kita larutkan terlarut. Fraksi mol pelarut itu 1 dikurang fraksi mol terlarut. Jadi jumlahnya itu 1. Ini fraksi mol pelarut airnya atau pelarut lain gitu ya. Tekanan osmotik P sama dengan M R T. Ini untuk non elektrolit. M R T I ini untuk elektrolit. Tekanan osmotik dalam atmosfer atau dalam Pascal atau Newton per meter persegi. M-nya itu molaritas. Molaritas mol per liter atau mol per meter kubik. R-nya 0,082057 liter atmosfer per mol derajat Kelvin atau 8,314 Joule per mol derajat Kelvin. T-nya suhu dalam Kelvin. Jadi kalau Celsius diubah dulu ke Kelvin. Ini berarti yang pertama nih, penurunan titik beku. Yang kedua ini, kenaikan titik didih. Yang ketiga ini, penurunan tekanan uap jenuh. Yang keempat ini, tekanan osmotik membran semi permeable yang memisahkan dua larutan sehingga airnya itu bisa pindah karena membran itu. Yang satu airnya naik, yang satu airnya turun. Selesai, dan jangan lupa ikuti video-video selanjutnya.